Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Isya rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat menikmati 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi di satu sisi kita bersyukur, tapi di sisi lain mestinya kita juga merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, ini di kesempatan malam hari ini saya akan mengajak diri saya sendiri dan juga jamaah Isya rahimakumullah untuk melihat kembali apa tujuan puasa, lalu yang penting sebenarnya adalah apa nanti yang harus kita lakukan setelah Ramadan meninggalkan kita. Karena bulan Ramadan ini salah satu nama yang masyhur adalah Syahrul At-Tarbiyah, bulan pendidikan atau tarbiyah. Saya yakin dulu di awal Ramadan sudah banyak penceramah yang menyampaikan ayat diwajibkannya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sebagai bahan renungan saya ambil yang awal dan akhir saja. Jadi Allah mewajibkan kita berpuasa karena kita beriman. Kemudian dengan puasa ini diharapkan kita nanti menjadi muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya setelah 20 hari lebih saya menyebutnya begitu saja karena biar tidak ada perselisihan malam keberapa malam hari ini, apa kira-kira yang sudah kita peroleh? Jadi refleksi dari kita adalah apakah kita sudah mempunyai ciri-ciri yang bertakwa. Banyak ayat-ayat yang menceritakan ciri orang yang bertakwa, di samping juga apa manfaat orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga berfirman misalnya bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi sangat bagus rangkaian ayat ini, karena ini memang firman Allah. Jadi ultimate goalnya, tujuan tertinggi hidup kita yang memang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bertakwa. Kemudian untuk mengarungi hidup, Allah juga berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Meskipun ini dalam rentetan ayat tentang haji, tetapi bisa kita ambil makna umumnya bahwa bekal hidup ini adalah takwa. Kemudian Allah juga berfirman misalnya di surah yang lain, di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini beberapa janji Allah, beberapa ayat-ayat Allah yang terkait dengan tujuan kita bertakwa. Oleh karena itu sekali lagi mari kita refleksikan. Apakah kita sudah menjadi golongan orang yang bertakwa? Saya ambil saja di bagian awal Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah yang insya Allah sebagian besar kita juga sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kira-kira jamaah Isya rahimakumullah, mari kita menengok diri kita masing-masing, apakah iman kita sudah semakin kuat atau belum. Salah satu ciri
ya, keimanan kita yang menguat di awal Al-Baqarah ini adalah waladzina mimma razaqnahum yunfiqun. Kira-kira kita sekarang ini kalau ada seruan infak termasuk tadi wakaf, hati kita bergetar enggak? Berapapun besarnya yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, ya, paling tidak hati kita bergetar. Nah, ini insya Allah iman kita sudah bertambah. Jadi sekali lagi, Allah tidak terlalu melihat berapa besarnya, ya, karena ini tergantung pada kemampuan kita masing-masing. Jadi kebetulan background saya ekonomi, akuntansi khususnya, dan saya juga banyak membaca mendalami tentang wakaf. Jadi salah satu investasi, ya, yang paling menguntungkan ini adalah wakaf ini. Ya, karena kalau bahasa akuntansi, bahasa finance, return-nya itu akan mengalir terus kan kalau wakaf itu. Idza mata mu'adam yang qata amal illa min thalath sadaqah jariyah. Itu yang pertama disebut Nabi. Sedekah jariyah, ulama menafsirkan atau menjelaskan ya hadis ini yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Kemudian yang kedua ilmu yuntafa'u bih, kemudian walatin salih yad'ulah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, saya ambil yang pertama tadi kira-kira infak, sedekah, zakat, khususan wakaf kita bagaimana? Ya, karena kalau dalam perhitungan duniawi ya, orang berinvestasi return 30% itu sudah sangat tinggi. Tetapi Allah menjanjikan return kita, imbal hasil kita bisa sampai 700 kali atau bahkan lebih. Ya. Diperumpamakan oleh Allah, jadi siapa yang berinfak seperti dia menanam satu bulir, ya, tumbuh 7, kemudian masing-masing tumbuh 100. Jadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi bahkan Allah menjanjikan mungkin ada yang return-nya lebih tinggi dari 700 kali. Ini kalau pakai bahasa finance, bahasa accounting. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri, jamaah semua, seberapapun yang kita punya, mari kita cerdas berinvestasi. Nah, kira-kira gitu. Daripada banyak investasi bodong ya istilahnya sekarang, banyak yang ditangkapi kepolisian. Nah, ini investasi yang jelas jalannya, janjinya langsung dari Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jadi kita sudah refleksi yang kita lakukan kira-kira sudah 22 hari lebih. Apakah kita sudah memiliki ciri-ciri orang yang bertakwa? Saya sebut satu itu saja. Kemudian ke depan bagaimana yang harusnya kita lakukan? Dulu waktu saya mahasiswa, saya juga ikut iktikaf di bawah kamar saya di sana dulu ya, iktikaf selama 10 hari terakhir. Insya Allah sekarang juga tetap ada, saya ikut di tempat lain gitu. Jadi selama 10 hari terakhir kalau kita bisa beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah, mengapa setelah Ramadan kita tidak? Ini pertanyaan yang mendasar. Jadi saat ini jamaah Isya rahimakumullah, karena iman kita, maka kita mau melakukan puasa, menahan ya semua yang membatalkan puasa, itu karena kita punya iman. Pertanyaannya, apakah semangat iman ini bisa kita bawa pasca Ramadan? Saya yakin ya jamaah Isya rahimakumullah dimanapun, nggak ada orang pun tidak akan membatalkan puasa. Ini karena kekuatan iman kita sangat dahsyat. Kalau bukan karena iman kita, ya mana mungkin kita mau ya sebelum mendengar azan subuh kita sudah menghentikan makan, minum dan semua yang membatalkan, kemudian baru melakukan aktivitas yang dihalalkan oleh Allah itu setelah mendengar azan maghrib. Jadi yang dihalalkan saja kita tahan, apalagi yang haram. Nah, pertanyaan sekali lagi, bisakah kita setelah Ramadan melanjutkan ini? Dan kalau ini kita lakukan, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Satu hal yang sangat memprihatinkan saya, misalnya sekarang ini umat Islam ya begitu mudah dipecah belah, ya, diadu domba, apapun medianya. Ya, anak-anak muda sering baca medsos itu sangat mudah untuk mengadu domba. Padahal Allah sudah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ini yang harus kita jaga ya, jangan sampai kita mudah dipecah belah.
Nah sekarang kan berarti harus dicari simpul pemersatu kita itu apa? Iman. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita mengejawantahkan iman. Ya kembali lagi di bulan Ramadan kita mau berpuasa bahkan iktikaf. Kira-kira setelah Ramadan bisa nggak ya jamaah subuh kita khususnya di syuhada ini tetap seperti Ramadan atau bahkan seharusnya melebihi. Jadi salah satu ya kalau saya dengar dari berbagai bacaan-bacaan dan nasihat yang saya dengar, sesungguhnya kekuatan dahsyat umat Islam ini akan terhimpun kalau kita bisa mewujudkan jamaah subuh jumlahnya seperti jamaah Jumat. Nah ini kira-kira bisa nggak kita semua, yang saya juga takmir masjid, mari kita programkan bahwa jamaah subuh kita seperti jamaah Jumat. Kalau itu tidak mungkin ya seperti jamaah tarawih inilah kira-kira. Saya yakin dulu di awal-awal Ramadan mungkin sampai luar. Karena mungkin sekarang sudah banyak yang mudik mahasiswa, ya beberapa mahasiswa saya juga udah bilang. Jadi itu yang pertama, jadi kita semua yang hadir mari kita tetap berjamaah subuh berjamaah. Ada beberapa yang unik, beberapa masjid saya tahu jamaah subuh ya. Setelah sholat kemudian zikir sebentar, dikasih minum, ada teh, kopi, susu. Nah, mungkin juga mulai kita budayakan. Meskipun kita berjamaah subuh tidak untuk cari itu. Ra'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu tujuan kita. Tetapi ini sebagai wasilah untuk membuat semangat, mari kita datang berjamaah subuh gitu ya. Minum teh, minum kopi, mengapa tidak? Dulu sebelum pandemi di masjid saya juga mengelola takmir, itu baru bisa setiap Sabtu pagi setelah jamaah subuh, Sabtu pagi makan, minum, bubur gitu ya, atau apa yang menyenangkan, kadang soto juga, ternyata bisa. Nah sekarang udah saatnya kita bangkit lagi karena pandemi sudah lewat. Nah kita endemi sekarang, insya Allah sehat walafiat semuanya. Jamaah subuh kita galakan lagi kalau perlu tadi dengan makan secara berjamaah. Inna darokata ma'al jamaah. Itu yang pertama, sebisa mungkin mari kita pertahankan ibadah-ibadah kita. Lalu yang kedua, jamaah muslim mukmin ini akan kuat ya. Itu kalau kita bisa bersatu. Yang sederhana saja misalnya, mari kita praktekkan dalam jual beli. Nah, ini kebetulan ada aspek ekonominya. Kita lirik tetangga kita beli dari tetangga-tetangga kita. Ya teman-teman misalnya di ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Sleman, itu punya program yang namanya apa itu? Marunggo, mayoni warunge tonggo. Nah itu saudara-saudara kita yang Muslim kita beli aja dari situ. Ngapain harus jauh-jauh? Ya. Kalau tetangga kita ada jualan teh, ya, gula, ya kita beli dari situ. Wah lebih mahal ya biasanya. Ya itu memang penghidupan mereka. Lebih mahal 500 sampai 1000 itu tetangga kita. Kita niatkan saja bahwa kita mengamalkan ajaran Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman pada Allah hari akhir, muliakan tetangganya. Kalau kita tidak bisa memberi makanan, kita membeli dari tetangga kita, mereka dapat ya laba 500, 1000, mereka senang, kita bahagia. Kemudian yang ketiga, ini saya mengusulkan beberapa amalan setelah Ramadan, ini berdasarkan pengalaman saya, insya Allah bisa. Makan, minum, setelah jamaah subuh bisa, terus mayoni warunge tonggo ya bisa. Kemudian mungkin yang terakhir yang perlu kita galakkan juga, ya untuk tetap menumbuhkan semangat keimanan, ya mungkin buka bersama, kita jaga terus, setiap Senin dan Kamis paling tidak. Dan alhamdulillah saya bisa mempraktekkan juga di komunitas saya, kebetulan saya dosen, saya adakan kegiatan buka bersama, tidak mengambil uang negara. Saya dosen perguruan tinggi negeri, ya saya mengelola buka bersama untuk mahasiswa, dosen, karyawan, siapa yang mau buka bersama. Kita siapkan setiap Senin Kamis sekitar 50 sampai 60 porsi, tidak pakai uang APBN, ya. Ternyata banyak yang mau menyumbang, bahkan ada yang Pak, saya menyanggupi setiap Kamis saya yang nanggung. Ada dermawan semacam itu. Kemudian yang Senin, ya saya minta dukungan para alumni, para dosen, para mahasiswa. Ada yang ngasih 1.500.000, 5 juta dan seterusnya. Ternyata bisa.
Jadi asal kita merencanakan program dengan baik, insya Allah banyak ya yang akan membantu kita. Karena apa? Karena menurut riset Indonesia ini giving index-nya itu tertinggi seluruh dunia. Jadi semangat memberi itu tertinggi seluruh dunia. Itu riset di tahun 2021 kemarin. Ya ini potensi yang sangat luar biasa dari kita umat Islam. Oleh karena itu kita manfaatkan. Masa itu ada nggak yang mau mengelola? Udah gitu aja. Dan itu biasanya cukup 2-3 orang mau berinisiatif mengerjakan jalan. Nah ini mungkin ya 3 amalan yang bisa kita langgengkan setelah Ramadan, paling tidak 3 itu. Semoga ini tetap membawa semangat kita ya dalam beribadah, kemudian dalam berjamaah, gitu ya. Jadi subuh kita galakkan, semoga bisa seperti sholat Jumat. Nah mungkin sebagai media awalnya ya nanti makan, minum bersama, takmir silahkan. Kemudian yang kedua dalam para aktivitas ekonomi kita belanja di tetangga kita. Kemudian yang ketiga mungkin tetap perlu ada buka bersama, tapi untuk puasa sunnah. Mungkin besok Syawal, puasa 6 hari Syawal tetap ada. Kalau buka bersama Ramadan bisa mengapa non Ramadan? Tidak bisa. Bisa, insya Allah dengan izin Allah. Semoga yang sedikit ada manfaatnya, memberikan semangat kita, termasuk diri saya dalam beribadah kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih, insya Allah. Dari saya cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.